شيخنا ومعلمنا على حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'il ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumushi awalimil ifan. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para ustaz, para hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kitab Ta'lim Muta'allim sudah sampai halaman 22 ya kalau salah. Betul ya? Halaman 21. Halaman 21. Bukannya lebih tinggi lagi. Kalau yang ini yang syarah 20 yang kitab Ustaz ini pegang itu 22 ya? 22 emang iya sejunya ada 22 qaulal musannifu ya? Iya, qaulal musannifu ya sudah. Qaulal musannifu. Ini iya itu yang matan aja. Ada yang matan aja, ada yang pakai syarah. Di halaman 22 ini masih membahas tentang keutamaan malam. Di antara keutamaan malam itu untuk para abid atau orang yang ahli ibadah, maka dia perbanyak ibadah di malam hari dengan sholat, kemudian dengan zikir, membaca Al-Quran. Adapun untuk santri, untuk orang yang ngaji, ini sangat dianjurkan untuk bangun malam. Atau kalaupun tidak bangun malam, ini waktu-waktu bainal isya'aini was subuh, waktu antara maghrib sampai subuh. Ini emang waktu yang paling bagus untuk belajar. Beda awalnya dengan siang. Kalau siang ada aja kerepotan, kalau siang ada aja keramaian. Ya ada ondel-ondel lewat ntar. Kalau nggak ondel-ondel ya ada ya tukang ngamen lewat. Pokoknya berisik kalau siang. Tapi kalau malam ini suasana yang paling cocok untuk belajar, suasana yang paling cocok untuk mengulang-ulang ilmu, membaca atau mutolaah. Ini dianjurkan di malam hari. Oleh karenanya di sini muallif berkata, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Amin. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li nadmun fi hadzal ma'na. Berkata musannif dan sungguh sesuai milikku namun fi hadzal makna sebuah nazam dengan makna yang ini, maksudnya dengan makna keutamaan malam. Ini musannif ki Syekh Zarnuji ini punya syair sendiri. Kalau kemarin beliau mengutip banyak syair, nah ini syair beliau sendiri. Man syaa'a yuhtawa amaluhu jumala
falyattakhidh lailahu fi darkiha jamala aqlil ta'amaka kay tahdha bihi sahara in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Man syaa ayyuhtawa amaluhu, barang siapa yang pengen amal itu angan-angan atau cita-citanya dikumpulkan jumalan secara umum atau keseluruhannya. Siapa orang yang keinginannya ingin terwujud secara keseluruhan, falyattakhid lailahu fi darkiha jamala. Falyattakhid lailahu, maka hendaklah dia menjadikan malamnya fi darkiha jamala, dalam menemui atau mewujudkan amal, mewujudkan cita-cita, dia jadikan jamalan sebagai onta. Onta di sini maksudnya kendaraan. Siapa orang yang ingin cita-citanya ini terwujud semuanya, maka jadikanlah malam sebagai kendaraannya. Jadikanlah malam sebagai wasilah atau perantara untuk mohon kepada Allah dan mewujudkan malam-malam, mewujudkan cita-citanya. Menjadikan malam sebagai kendaraan, ini maksudnya bangun malam, ya belajar, ya doa. Bukan menjadikan malam sebagai perantara, itu maksudnya kerja malam shift 3 bukan. Atau bukan emang kerjanya malam-malam gitu ya, keliling-keliling ya rumah orang, dipantau sama dia, disatuin, bukan. Tapi yang dimaksud di sini bangun malam di sini adalah menjadikan malam sebagai tempatnya belajar, tempatnya ibadah, dan juga tempat mohon sama Allah tentang hajat-hajat dia. Aqlil ta'amaka, gimana supaya bisa bangun malam? Aqlil ta'amaka kay tuhdha bihi sahara, atau kay tahdha bihi sahara. Sedikitkanlah makanmu, kay tahdha bihi sahara, supaya engkau mendapat dengan makanan itu saharon, begadang. In syi'ta, jika engkau ingin, jika engkau kehendaki, ya sahibi, wahai sahabatku, jika engkau ingin antablughul kamala, mencapai kesempurnaan. Kalau mau bangun malam, aqlil ta'amak, kalau mau bangun malam, makannya jangan banyak-banyak saudara. Kalau makannya banyak-banyak, bablas, pasti bablas. Siangnya kagak tidur, siangnya capek bener. Nah, habis isya makan, nah lewat dah pasti dah. Nah terus bagaimana makannya itu? Dikontrol, makannya sedikit aja. Orang tua kita dulu kalau makan itu sebelum maghrib, Pak. Betul ya, betul ya? Iya. Biasanya sebelum maghrib. Kalau udah lewat maghrib udah jarang makan. Ya kalau makan ya paling kalau ada maulid, ada haul, ada makannya nih. Ada haul, ada undangan-undangan makan misalnya. Tapi kalau di rumah sebelum maghrib biasanya makan. Ini makannya orang-orang dulu itu apik. Supaya apa? Supaya tidurnya jangan lelap banget, supaya tidurnya jangan terlalu pulas. Gara-gara kenyang makan, akhirnya buru-buru tahajud, subuh aja lewat. Ini gara-gara kenyang. Tapi kalau kita makan sebelum maghrib, isya udah mulai ngantuk tidur, itu insya Allah 2:30 bangun lapar itu. Pasti nyari apa aja yang di dapur dah. Ya kalau nggak ada apa-apa ya masak air, ngopi dah. Yang awal-awal ngopi dulu, emang ngopi dulu tuh buat ngilangin linglung. Kalau bangun dulu kan linglung biasanya buat ngilangin linglung, ngopi dulu. Nanti kalau ngopi ada cemilan dulu, baru setelah itu baca mutola'ah, belajar, atau boleh juga langsung sholat. Ini makan jangan terlalu banyak. Kalau emang pengen dapat kesempurnaan malam, maka jangan makan terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak sulit bangun malamnya. Wakila man ashara nafsahu bil lail faqad farraha qalbahu bin nahar. Kalau kita baca farraha qalbahu, kalau kita baca fariha qalbuhu. Siapa orang yang membuat begadang dirinya, membuat melek dirinya bil laili, di malam hari, faqad fariha qalbuhu, maka sungguh akan senang hatinya bin nahari, di malam hari. Kenapa di siang hari bisa senang? Malam-malamnya habis begadang, padahal siangnya senang banget karena dia dapat apa yang tidak didapat oleh orang-orang yang kerja di siang hari. Dia bisa peroleh karunia-karunia Allah yang tidak bisa didapatkan di waktu sore, siang atau pagi. Dapatnya kapan? Malam. Ini akibatnya nanti di siang hari tetap
wajahnya berseri-seri, di siang hari tetap wajahnya itu segar. Kenapa? Karena dapat, malam harinya itu dapat. Kalau buat santri, buat belajar, dapat hafalan, dapat 10 bait, dapat 5 halaman misalnya, atau dapat 2 lembar dia hafalan. Jadi bangun pagi, ketika selesai bangun pagi ini, dia selesai sholat subuh, bukan bangun, maksud saya begini, kalau mau bangun malam, jangan setelah ini, setelah jam setengah 4 kira-kira gitu ya, jam setengah 4 atau jam 4. Nah itu jangan tidur lagi. Tapi kalau mau bangun malam, kemudian nanti niatnya pengen tidur lagi, bangunnya jam 2 kira-kira. Nah nanti boleh tidur lagi, kapan tidur lagi? Menjelang subuh tidur, cuma tidurnya di masjid. Biar nggak kesiangan. Atau kalau mau tidur di rumah, iya, di pengimaman di mihrab biar dibangunin. Atau kalau di rumah boleh tidur tapi tidurnya miring. Tidurnya miring. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga sambil nunggu subuh tidur juga. Ini untuk menjaga supaya nanti pagi hari itu badannya tetap bugar atau tetap fit. Kalau misalnya kita yakin bablas subuhnya, ya udah nggak usah tidur. Jadi ambil yang bangun subuhnya jam 4 atau jam setengah 4. Nah selesai itu langsung subuh, ya nggak usah tidur lagi. Macam-macam di sini cara bangun malam. Yang penting di sini jangan kita terlalu banyak makan, dan terus ambil keutamaan malam dengan cara belajar, dengan cara ngaji atau ngedres. Nanti di pagi harinya pasti akan mendapat kesenangan karena hasil di malam ada hasil. Wala budda li talibil ilmi. Betul itu ya? Wala budda li talibil ilmi, dan tidak bisa, tidak harus maksudnya untuk orang yang menuntut ilmu, minal muwadhabati 'ala darsi, untuk menekuni pelajaran, wa tikrari fi awwalil laili, dan juga mengulang-ulang pelajaran di awal malam, wa akhirihi, dan di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'i wa waqti isya'i wa waqti sahari, karena sesungguhnya waktu antara isya dan waktu sahur, waktu mubarakun, itu adalah waktu yang barokah. Kayak kita nih begini, awal malam ngaji maghrib. Nah selain awal malam, akhir malam menjelang subuh baca-baca lagi. Ini antara dua ini, antara awal malam dan akhir malam, ini adalah waktu mubarak atau waktu yang penuh berkah. Ilmu cepat masuk, permohonan-permohonan atau hajat-hajat kita yang kita panjatkan kepada Allah, ini cepat kabul juga. Ini diantara dua waktu awal dan akhir malam, kita ambil keutamaan untuk belajar. Kalau di pondok-pondok itu biasanya selesai ngaji jam setengah 9, istirahat sebentar, nanti jam 9 mulai belajar lagi itu. Mulai belajar sendiri, ngedres masing-masing, jadi nggak ada gurunya. Ini yang disebut dengan mudzakarah atau ngulang-ulang. Yang tadi siang di madrasah diajarin, nah malam itu diulang lagi. Boleh dihafalin, boleh dibaca berulang-ulang, boleh dengan cara memahami, baca lagi antara jam 9 sampai jam 11. Nanti jam 11 istirahat, bangun lagi kira-kira jam setengah 4. Nah jam setengah 4 akhir malam tuh, akhir malam atau waktu sahur di sini sebenarnya. Waktu sahur juga termasuk waktu mubarak, termasuk waktu yang penuh berkah. Nah di situ bangun lagi, baca lagi pelajarannya. Ini dua waktu atau antara waktu awal dan akhir malam, atau waktu sahur, termasuk waktu yang penuh berkah. Wakila ya talibal ilmi bashiril war'a wa jannibin nauma wa turki syabi'a dawim 'ala darsi la tufariquhu fa innal ilma bid darsi qama wartafa'a. Ya talibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, wahai orang yang belajar, penuntut ilmu, bashiril war'a, lakukanlah atau berikanlah. Nah ini bashir itu mubasyarah, langsunglah berbuat wara'a atau wirai.
Waro itu iffah atau menjaga at-taharruz anil haram. Basyiril wara'a, lakukanlah sifat wirai, sifat wara. Wajannibin nauma, dan jauhkanlah tidur. Watrukis syabi'a, dan tinggalkanlah kenyang. Dawim ala darsi, terus meneruslah mudawamah belajar. La tufariquhu, janganlah engkau berhenti belajar. Fa innal ilma bidarsi qama wartafa, karena sungguhnya ilmu dengan belajar qama wartafa, ilmu dengan belajar bisa berdiri dan bisa semakin tinggi. Maksudnya semakin tinggi semakin nempel, semakin nempel. Pesan yang pertama di syair ini, pesan yang pertama, basyiril wara. Wara itu at-taharruz anil haram. Jadi jaga betul dirinya dari keharaman-keharaman. Matanya dia jaga, jangan santri pergi ke pasar malam. Udah pasar malam lagi. Pasar aja kan tempatnya setan sudah. Pasar udah gitu malam, jangan. Apalagi santri pergi ke bioskop, ya takzir pasti. Kalau ketahuan, jangan. Kenapa? Jaga yang haram-haram, terutama makanan. Kalau yang model-model pasar malam atau bioskop ya jarang-jarang makan nih, kadang-kadang makannya nih. Makannya juga harus dijaga. Jangan makan makanan yang haram. Ini namanya waro, menjaga segala yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, menjaga diri kita dari keharaman. Pesan yang pertama untuk orang belajar, jangan makan makanan yang haram. Kalau makan makanan haram, susah ilmunya masuk. Atau kalau ilmunya masuk, dia paham banyak hafalannya, padahal itu uang haram semua yang dia makan, nanti gak manfaat ilmunya. Naudzubillah. Jadi apal ya apal, dalil ya semuanya dia fasih tahu, tapi akhirnya nggak warok atau nggak wirai, dia akhirnya nggak, dengan keharaman itu nggak bisa menjaga, apa aja dimakan juga karena udah kebiasaan seperti itu. Hilang, udah hati-hati atau adab itu udah hilang. Jauhi perkara-perkara yang haram, terutama makanan. Yang kedua, jangan banyak tidur, jannibin naum, jangan banyak tidur, tidurnya dikurangin. Kemudian yang ketiga, jangan kenyang-kenyang, karena kenyang pasti mendatangkan tidur. Kalau tidur ya berarti hilang waktu buat belajar. Kemudian yang keempat, terus-menerus belajar, dawim alad dars, terus-menerus belajar. Belajar jangan berhenti terus belajar. Apa yang udah dibaca diulang. Nanti di bagian kitab ini nanti ada cara belajar, hadirin. Kalau kita belajar hari ini, pelajaran barusan nih, pelajaran ini syair misalnya. Syair yang hari ini dibaca 10 kali. Dibaca 10 kali. Besok kalau ngaji lagi, maka 9 kali aja bacanya. Besokannya lagi, lusa berarti 8 kali aja. Terus sampai 10 hari tinggal satu kali. Maka insya Allah hafal sendiri. Misalnya kita ngapalin syair, man syaa ayyuhtawa amaluhu jumala falyattakhid lailahu fi darkiha jamala. Ini malam baca 10 kali. Besok 9 kali aja. Besoknya lagi 8 kali. Besoknya lagi 7 kali. Nanti di hari 10 insya Allah udah hafal tuh. Udah hafal. Ini contoh satu syair, tapi jangan satu syair atau jangan satu ini aja baris. Baca misalnya satu halaman ini kita baca 10 kali malam ini. Besok malam baca 9 kali. Besok malam 8 kali. Besoknya lagi terus sampai yang hari terakhir ke 10 tinggal sekali, insya Allah udah nempel ke semuanya. Udah nempel, udah melekat namanya, sudah melekat. Kalau melekat ya nempel kayak perangkok. Kalau melekat ya berarti udah susah. Nongkrongnya di pojokan perangkok. Nggak bisa dicabut udah. Makanya ilmu nggak bisa dicabut kan ya karena udah nempel di para ulama, di diri para ulama. Caranya Allah mencabut ilmu ya cabut ulama sekalian. Karena udah nggak bisa diambil ilmunya. Sudah menyatu. Jangan berhenti belajar. Karena ilmu itu bisa makin dalam, makin melekat itu hanya dengan belajar. Tanpa belajar tidak akan bisa melekat. Wa yaqtamu ayyamal hadatsati. Wa yaqtanimu ayyamal hadatsati,
wa unfawani syababi kamakil, dan hendaklah dia mengambil manfaat atau hendaklah dia merebut hari-hari hadatsa itu masa muda, saudara, hari-hari muda, wa unwana syababati, dan juga masa-masa sama belia, masa-masa muda. Al hadatsah itu kira-kira kalau tadi ada hari atau masa belia yang kedua, yang pertama ini hadatsah ini masa-masa emas atau masa-masa awal. Biasanya orang kalau di awal pertemuan itu biasanya masuk langsung tuh. Ya, di awal pertemuan kira-kira 10 menit dah di awal pertemuan. Nah, itu direbut, artinya direbut sih benar-benar diperhatikan. Namanya hadatsah. Adapun yang kedua masa muda. Kalau masa muda udah jelas dah masa muda. Masa muda itu masa emas. Anak-anak kita yang disuruh ngapal itu pasti cepat. Kalau masih kecil, anak saya itu masih kecil cepat banget diajarin sama ibunya ngapal. Tapi kalau udah tua susah tuh ngapal. Nah, di sini yang dimaksud dengan unwana syabab ini adalah masa muda kita, masa muda yang memang masih mampu menghafal, masih gampang nempel hafalannya, maka diambil, jangan sampai lewat. Biqadril kaddi tu'tama tarumu faman ramal muna lailan yaqumu wa ayyamal hadatsati fagtanimha ala innal hadatsata la tadum. Biqadril kaddi tu'tama tarumu, sesuai dengan atau sekedar dengan kesulitan, tu'tama tarumu, engkau akan diberikan apa yang engkau cari. Faman ramal muna lailan yaqumu, maka siapa yang menuntut cita-cita maka dia akan bangun malam. Lailan yaqumu, bangun malam. Kadang bisa disebutkan al-ajru biqadril masyaqqah, balasan atau ganjaran atau upah itu sesuai kesulitannya. Sesuai kesulitannya, makin sulit kita mengerjakan, insya Allah itu makin banyak pahalanya. Begitu juga makin sulit seorang santri belajar, dia makannya sedikit, bangun malam, tidurnya juga nggak pernah pulas, dikit-dikit bangun lagi, nggak pernah pulas tidurnya. Ya orang pada gatel badannya, pada ini korengan, nggak pernah pulas, makannya sedikit, kadang-kadang udah disediain, tapi karena dia belakangan kehabisan, cuma ada nasi doang sama garam. Sulit, masa-masa sulit, semakin banyak kesulitan yang didapat, maka semakin banyak juga hasil yang Allah kasih nanti. Ini yang namanya prihatin. Kadang-kadang disebut dengan tirakat alami, maksudnya tirakat alami. Nggak niat begitu ya, nggak niat tirakat, tapi emang sulit. Nah, ini di kehidupan para santri ini dijadikan sebagai bahan untuk menggembleng dia. Makin sulit dia rasakan, makin banyak kesulitan yang dia terima, itu makin banyak ilmu yang nanti manfaat untuk dia. Nah, berikutnya bangun malam lagi nih. Faman ramal buna lailan yaqumu, siapa yang mau mencari cita-cita agar terwujud, maka hendaklah dia bangun malam. Wa ayyamal hadatsati fagtanimha, dan hari-hari muda atau hari-hari awal fagtanimha, maka raihlah. Ala innal hadatsata la tadumu, ketahuilah bahwa sesungguhnya masa muda itu tidak akan la tadumu, masa muda itu tidak selamanya, tidak mudah lama. Bangun malam, kemudian prihatin dengan cara makannya sedikit, tidurnya sedikit. Selain itu, raih masa muda. Masa muda itu enggak selamanya. Mumpung masih ada yang ngajar, mumpung masih bisa dengar, mumpung masih ada kesempatan, maka gunakan kesempatan itu untuk belajar. Ini untuk para santri. Hal hadatsah la tadumu. Yang demikian hadirin, kita kan punya potensi namanya al-hawas atau punya indra al-hawas. Indra ini yang kita kenal panca indra ya. Ada 5 panca indra, mata, kemudian kuping. Ini waktu muda buat semuanya. Mata awas banget,
Mata awas bisa bedain tulisan yang kecil-kecil aja kita masih bisa baca, apalagi yang gede-gede. Tapi nanti seiring dengan usia ini mata pasti akan kabur, pasti penglihatannya tidak seperti muda lagi mata. Begitu juga pendengaran telinga. Waktu muda masih kuat, waktu muda orang ngomong dari jauh aja kedengeran, ngomongin kita, ngomongin apa lu bang, ngomongin gue ya kedengeran. Nah sekarang orang teriak aja kadang-kadang nggak kedengeran, orang kencang. Nah ini namanya panca indera, ini pasti berkurang seiring dengan bertambahnya umur. Nah masa muda ini masa dimana panca indera kita masih kuat semuanya, penglihatan kita masih kuat, pendengaran kita juga masih kuat, begitu juga tubuh kita masih kuat. Maka untuk para pelajar, untuk para santri yang masih muda, mumpung masih muda, maka raihlah ilmu di masa muda ini. Karena kalau udah masuk ke masa ketuaan, masuk ke masa usia sudah lanjut ya, al-masyib, udah mulai tumbuh uban misalnya, udah susah itu, pendengaran udah susah, kemudian mata juga udah berkurang, mulut juga udah agak kaku, nggak kayak dulu lagi. Begitu juga ingatan, begitu juga hafalan juga susah kalau udah tua. Kalau masih muda, ini masih muda. Wala yajhadu, wala tajhad, wala yajhadu. Boleh juga wala yajhadu aja. Wala yajhadu nafsahu, wala yajhadu nafsahu juhdan. Dan janganlah dia memaksa, mempersulit maksudnya nafsahu dirinya, juhdan dengan kesulitan, au la yud'if an nafsa, janganlah dia melemahkan, la yud'if an nafsa, janganlah dia melemahkan dirinya, hatta yanqati'a anil amali, hingga dirinya terputus anil amali, dari berbuat, dari bekerja. Bal yastamilur rifqa fi dzalika, hendaklah dia menggunakan kelembutan fidzalika dalam yang demikian, maksudnya dalam mengajak diri. Jahada yajhadu, ada yang juhdan, ada yang jahdan. Kalau jahada yajhadu, jahdan, jihadan, itu artinya bersungguh-sungguh. Tapi kalau jahada yajhadu juhdan, artinya sulit. Nah di sini yang juhdan sulit. Allahumma inna na'udzubika min jahdil ini sini jahdil. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqi syaqa. Yang jahida yajhadu jahdan, ini jahdan atau jahdun, ini artinya sulit. Nah kalau juhdan sungguh-sungguh, juhdan, jadi sini baca juhdan. Wala yajhadu nafsahu, wala yajhadu nafsahu jahdan, bacanya jahdan. Jangan mempersulit dirinya jahdan dengan kesulitan, yudhifun nafsa, yang melemahkan dirinya. Maksudnya saudara, kalau mau belajar emang dia kuatnya buat cuma 30 menit aja, yang lama-lama, jangan dipaksa. Kalau mau sholat sunnah, tahajud, dia kuatnya cuma 2 rakaat, ya 2 rakaat aja udah. Baca Quran, ya kuatnya cuma 1 ain aja. Jangan dipaksa, pelan-pelan maksudnya, pelan-pelan dalam membangun kebiasaan, baik kebiasaan belajar maupun kebiasaan ibadah. Ini hendaklah pelan-pelan, jadi yang halus memperlakukan diri kita. Kenapa? Karena yang namanya diri atau yang namanya badan itu kadang-kadang capek. Kalau udah capek itu berhenti semuanya malah jadinya. Jadi kapok dia, ogah lagi. Capean udah, karena dia ogah lagi, sangat keras banget dia bangun malam tidurnya cuma 1 jam, habis itu pakai buat ibadah, pakai buat belajar, habis 3 hari tepar udah, 3 hari udah nggak bisa ngaji, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan, tapi hendaklah bersikap lembut dalam membiasakan diri kita melakukan kebaikan, melakukan pembelajaran misalnya hafalan, harap bersikap lembut. Tapi juga jangan terlalu lembut atau lembek. Nggak boleh juga saudara terlalu lembek. Bangun malam nggak pernah, sholat subuh nggak pernah, lembek banget ini. Kemudian makan semuanya yang enak-enak, ya sampai kenyang, nambah lagi, namanya lembek.
nggak mau menahan diri. Nah, terlalu lembek juga enggak. Harus diantara keduanya ini. Jangan kebangatan keras, jangan juga kebangatan lembek, jangan. Yang sedang-sedang. Sedang-sedang untuk mengatur supaya kita jangan lembek-lembek ya, supaya bangun, artinya supaya kita bisa benar-benar melakukan sesuatu. Jangan keras-keras supaya nggak kapok badan kita. Karena kalau badan kita kapok, ya sih akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Di antara pertengahan. Kemudian warifku aslun azimun fi jamil asya. Sungguh yang namanya kelembutan aslun azimun fi jamil asya, ini adalah pokok dasar yang paling besar dalam segala sesuatu. Emang asalnya lembut. Kita aja kalau terlalu keras ngajarin anak, kabur itu orang. Bukan hanya orang, iya. Anak lihat bapaknya jadi gedeg. Kebangatan keras saja kabur anak kita, apalagi anak orang kabur. Tapi kebangatan lembek juga jangan. Kalau kebangatan keras itu kita jadinya takut anak-anak kita sama kita. Kalau kebangatan lembek, anak-anak juga jadi melunjak, jadi apa aja yang tadinya sama babanya kagak boleh, dia boleh akhirnya. Yang sama babanya harusnya babanya marah karena lembek, akhirnya dia lakukan juga. Ini nggak boleh terlalu lembek, nggak boleh juga terlalu keras, kabur. Nah, orang kalau terlalu keras didik anaknya kabur. Tapi terlalu lembek juga nggak bisa juga, karena dia akan tidak berwibawa nanti kalau terlalu lembek. Jadi pertengahan antara itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal dina matinun fa'augilu fihi birifkin. Ketahuilah, ingatlah, inna hadzal dina matinun, sesungguhnya agama ini sangat kuat. Fa'augilu fihi birifkin, maka berangkatlah dalam agama ini birifkin, dengan kelembutan. Wala tubghid nafsaka, dan janganlah engkau mempersulit dirimu, dan jangan engkau membuat benci dirimu fi ibadatillahi, dalam menyembah Allah atau dalam ibadah kepada Allah. Fa innal mumbatta, maka sungguhnya orang yang bongkok, la ardun qata'a, ay la qata'a ardun, la ardun qata'a, tidak akan bisa memutus tanah atau tidak akan bisa memberhentikan tanah. Wala dhahran abqa, dan juga tidak bisa mengekalkan punggungnya. Ini peribahasa Arab nih. Innal mumbatta la ardun qata' wala dhahran abqa. Orang kalau udah bungkuk, naik mobil aja susah. Ini bungkuk gimana naik mobilnya, coba susah. Tapi suruh jalan juga susah juga. Ini gara-gara apa? Gara-gara bungkuk ini, gara-gara bongkok ini, gara-gara apa? Gara-gara terlalu keras kepada diri atau kepada badan. Jadi bagaimana? Biasa-biasa aja. Ada satu sifat tawasud namanya. Tawasud itu tengah-tengah. Sabda Rasulullah, sabda Rasulullah, khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling bagus itu pertengahan, tengah-tengah. Terlalu keras jangan, terlalu lembek juga jangan, terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan. Makan begitu, sedikit banget makan misalnya sakit entar, tipes dah yang ada entar. Yang mana kagak pernah dikirimin, sakit juga, hafalannya banyak, sakit anak jadinya. Kalau terlalu sedikit, banyak juga jangan, tidur mulu, akhirnya nggak jadi belajar. Jadi bagaimana? Tawasud ada di tengah-tengah, di pertengahan. Di pertengahan, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu kanan. Artinya ekstrim. Ekstrim kiri, terlalu kiri jangan, terlalu kanan juga jangan. Tapi bagaimana? Ada di tengah. Biasa-biasa aja kalau bahasa kita sehari-hari. Biasa-biasa aja. Nah, sifat biasa atau sifat yang ada di tengah ini namanya sifat sederhana, saudara. Artinya sederhana bukan sederhana dalam hal penampilan harta saja, bukan, tapi sederhana di sini tidak ekstrim. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi sederhana, biasa-biasa aja, sedengan aja. Karena yang namanya perkara itu yang paling baik yang sedang-sedang saja. Demikian juga dalam agama. Kita juga jangan berlebihan dalam agama. Jangan biasa-biasa aja. Ibadah kita kuatnya sholat 5 waktu, ya udah sholat 5 waktu aja. Sholat 5 waktu aja.
Belum bisa bangun malam, ya udah gimana lagi, yang penting jangan tinggal yang lima waktu. Belum bisa puasa Senin Kemis, ya udah jangan dipaksa-paksa, jadi sedengan aja. Ketimbang harus kita paksa, akhirnya kita ngerasa berat dengan ibadah ini. Orang kalau udah ngerasa berat sama ibadah, saudara, dia puasa Senin Kemis terus, jamaah terus, nanti ngelihat orang yang gagal puasa, jadinya lu gimana sih lu? Jadinya begitu, jadi ngerasa paling benar. Lo sholat gak pernah jamaah, gimana sih lu? Jangan, tapi biasa-biasa aja. Jadi kita kadang-kadang ngerasain gak jamaah tuh gimana, kita ngerasain gak puasa Senin Kemis tuh gimana. Jadi kita tahu orang, jangan taunya cuma bagus aja, taunya cuma cakep aja, kemudian lihat yang jelek tiba-tiba memandang sebelah mata, jangan. Maka sedangkan dalam ibadah pun harus bersifat sederhana atau sedang-sedang saja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.